Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kok kayak kepingan puzzle yang acak-acakan? Nah, hari ini kita bakal coba belajar gimana cara nyusun kepingan-kepingan itu jadi sebuah gambar yang utuh dan indah. Semuanya terinspirasi dari buku The Puzzles of Life karya Eka Zahra Puspita Dewi. Rasanya familiar banget kan? Seolah-olah kita tuh megang banyak banget potongan, tapi bingung, ini nyambungnya kemana ya? Buku ini pakai metafora yang kuat banget. Hidup itu pada dasarnya adalah sebuah puzzle raksasa yang harus kita pecahkan sendiri. Nah, ini dia pertanyaan yang mengubah cara pandang kita. Gimana kalau kita berhenti sibuk nyari-nyari jawaban dari luar dan mulai fokus buat nyusun kepingin-kepingin yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing? Oke, siap. Yuk kita mulai petualangan kita. Kita bakal coba susun puzzle ini bareng-bareng, satu persatu, kepingan demi kepingan. Jadi gini, menurut buku ini, kuncinya tuh sebenarnya simple tapi dalam banget. Cuma ada dua puzzle utama yang perlu kita selesaikan. Kalau dua-duanya berhasil kita pecahkan, gambar utuh dari hidup kita yang penuh makna bakal kelihatan. Yuk kita bongkar puzzle yang pertama. Ini adalah fondasinya. Ibaratnya sebelum kita nentuin mau jalan kemana, kita harus kenal dulu kan, siapa sih yang mau melakukan perjalanan ini? Ya, diri kita sendiri. Puzzle pertama ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang paling dasar. Siapakah aku sebenarnya? Ini titik awal dari segalanya. Coba deh tanyain ini ke diri kamu. Bukan soal nama atau pekerjaanmu, tapi jauh lebih dalam dari itu. Apa sih yang bikin kamu itu, ya, kamu? Apa yang sebenarnya bikin kamu semangat? Nah, enaknya buku ini ngasih tahu langkah-langkah praktisnya. Pertama, rangkul keunikanmu, karena disitulah kekuatan terbesarmu. Terus, temukan passionmu, sesuatu yang bikin kamu rela begadang saking asyiknya. Jangan lupa, belajar dari semua pengalaman, mau itu baik atau buruk. Dan yang paling penting, berani jadi beda. Wah, kutipan dari Maya Angelou ini pas banget. Jadi, normal itu seringkali cuma ngebatasin kita. Potensi terbaik kita justru keluar waktu kita berani keluar dari kotak itu. Intinya, beranilah jadi diri sendiri, seutuhnya, tanpa tapi. Oke, kepingan pertama udah di tangan nih. Kita udah mulai paham siapa diri kita. Sekarang, waktunya buat kepingan kedua. Pertanyaannya, habis ini kita mau kemana? Nah, disinilah pertanyaan, kamu punya mimpi nggak? Jadi super krusial. Kenapa? Soalnya, tanpa impian, pemahaman diri kita yang udah keren tadi, cuma bakal diam di tempat, nggak punya arah tujuan. Aku suka banget metafora ini. Coba bayangin deh, kamu itu seorang pemanah. Kamu punya busur yang kuat, itulah dirimu. Tapi, kalau nggak ada target, panahnya mau kamu arahin kemana? Nah, impian itulah targetnya. Mimpi itu ngasih kita arah, tujuan, dan alasan buat terus jalan, bahkan pas lagi susah-susahnya. Mimpi itu kayak komitmen kita sama versi terbaik diri kita di masa depan. Dan kata-kata dari Bung Karno ini seolah ngingetin kita, jangan takut buat mimpi besar, jangan batasi ambisimu sendiri, arahkan panahmu itu ke bintang-bintang. Oke, sekarang bagian paling serunya. Kita bakal satuin kedua kepingan puzzle tadi. Apa jadinya kalau pemahaman diri yang kuat ketemu sama impian yang jelas? Jawabannya, kita dapat gambar utuhnya, yaitu sebuah kehidupan yang bermakna. Di sini nih kita bisa lihat bedanya. Buku ini ngejelasin, sukses itu seringkali soal dapat apa, tapi kalau makna, itu soal ngasih apa. Seseorang bisa aja sukses besar, tapi hidupnya terasa hampa. Tapi orang yang hidupnya penuh makna, hampir pasti akan menemukan kesuksesan sejati yang jauh lebih memuaskan. Biar lebih kebayang, ada contoh nyata yang keren banget. Impian pribadi Mahaveer Singh Phogat buat lihat India menang medali emas gulat internasional akhirnya terwujud lewat anak-anak perempuannya. Impiannya itu bukan cuma ngasih makna buat hidup dia pribadi, tapi juga menginspirasi dan mengharumkan nama negaranya. Nah, disitulah sukses dan makna bertemu. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kepingan puzzle mana yang mau kamu garap duluan hari ini? Apa kamu mau mulai dengan kenalan lagi, lebih dalam sama dirimu sendiri? Atau kamu mau mulai nentuin lagi target-target impianmu? Apapun itu, yang penting mulailah menyusunnya.